Qin Yichen sebenarnya tahu betul dalam hatinya bahwa permintaan Kaisar Sui kepadanya bukanlah sekarang, tapi di masa depan. Apa yang dia hargai adalah pencapaian dan kemungkinan kuil penguasa cahaya di masa depan, dan hal-hal lain hanyalah manfaat insidental. Dalam proses pengembangan kuil penguasa cahaya, memang akan ada tempat untuknya meminta, tetapi pada dasarnya, tidak banyak tempat seperti itu. Dan mungkin setelah hari ini, Kaisar Salju pasti akan dengan senang hati membantunya. Karena ini sangat mudah dan tidak perlu khawatir. Sama seperti hari ini. Setelah Qin Yichen datang ke sini, dia tidak memiliki sikap pertama, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Kaisar Salju atau Yan Huang. Dia hanya melambai kepada Kaisar Yan, mengatakan, aku mengenalmu. Dan langkah seperti itu, tanpa terlihat, mendorong hubungan antara Kaisar Salju dan Kuil Lord Cahayanya dengan bersih. Sebelum suatu hubungan berkembang menjadi aliansi, atau ketika kedua belah pihak belum mencapai tingkat kerjasama yang setara, pendekatan ini sangat baik. Lagi pula, Kaisar Salju tidak perlu berurusan dengan hal-hal ini untuk Kuil Penguasa Cahaya. Dari sudut pandang orang luar, semuanya tidak lebih dari penampilan Kaisar Yan dan Kaisar Salju bersama-sama. Intinya, rencana Kaisar Yan gagal. Dia ingin mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Qin Yichen dan Kaisar Salju tidak akan melindungi kuil penguasa cahaya. Jadi dia akan memainkan pertunjukan yang bagus untuk membunuh ayam untuk monyet. Tapi sekarang setelah Kaisar Salju muncul, Kaisar Yan tidak akan bertarung melawan Kaisar Salju, bukan? Keduanya adalah salah satu dari 4 kaisar. Jika ini dilakukan, tidak ada yang bisa menyenangkan siapapun di masa depan. Jadi mereka akan berdebat di sini. Dan Qin Yichen tidak memenangkan hubungan dengan Kaisar Salju, tetapi melambai dengan Kaisar Yan, yang dengan mudah membuat beberapa penilaian yang salah untuk lawan Kaisar Yan. Misalnya, spekulasi bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Kaisar Yan, tanpa terlihat membuat masalah bagi Kaisar Yan, seperti untuk Kaisar Salju. Apakah Anda melihat bahwa dia memiliki sedikit komunikasi dengan Qin Yichen? Tidak ada apa-apa, selama mereka adalah orang-orang bodoh. Bahkan jika yang abadi datang, mereka tidak dapat memastikan hubungan antara Qin Yichen dan Kaisar Salju. Kaisar Salju membantu Qin Yichen untuk mencegah musuh yang kuat seperti Yan Huang kali ini. Dan apa yang diberikan Qin Yichen padanya adalah surga yang damai. Tanpa daya tarik bunga, itu adalah surga murni. Siapa yang tidak suka sekutu yang bebas dari rasa khawatir? Adapun perilaku Qin Yichen menonton pertunjukan dari awal, itu sama dengan memberitahu semua orang yang hadir bahwa konflik antara kedua orang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi kecelakaan itu terjadi di dekat kuil Lord of Light. Dan saya keluar untuk makan melon dan menonton pertunjukan. Apa yang terjadi di dalam? Kaisar Yan tidak akan mengatakannya. Karena dia adalah seorang bangsawan yang bermartabat. Dan dia ingin mengambil tindakan terhadap sebuah kuil kecil. Dan dia tidak dapat membenarkannya secara langsung. Kaisar Salju tidak akan mengatakan. Haruskah salah satu kekuatan yang dia sukai dibawa keluar begitu cepat dan ditempatkan di depan semua orang, menunggu dia dikalahkan oleh musuh kuat lainnya? Jelas tidak mungkin. Qin Yichen bahkan lebih mustahil untuk dikatakan. Dia hanya makan melon dan menonton drama, dan dia terlalu banyak bicara. Kebenaran batin tidak akan tersebar, dan apa yang dilihat orang luar adalah apa yang disebut kebenaran. Setelah mengurus hal-hal sepele di sini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kembali dan lihat hal-hal lain. Setelah berpikir sebentar, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan kembali ke kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling juga melaporkan kekalahan dalam pertempuran ini. Orang percaya yang terluka telah dirawat secara pribadi oleh Sai Lao. Dan bahkan jika mereka tidak terluka, mereka dilemparkan ke mata air spiritual untuk membasuh tubuh mereka. Lagi pula, cara Demon Rache tidak bisa dijamin sangat mudah. Ling Quan dan remaja ras iblis cukup penolak. Selain itu, Ling Quan juga sangat meningkatkan kebugaran fisik orang-orang percaya ini, yang juga merupakan hadiah dari Qin Yichen. Dari segi tenaga kerja, kerugiannya tidak besar. Tetapi dari segi sumber daya, kerugiannya agak besar. Yuntu hanya digunakan sebagai mata uang paling dasar yang beredar. Dan nilainya terbatas dan membutuhkan jumlah yang besar. Prajurit Dao berbeda. Itu adalah sesuatu yang dapat diekstraksi oleh banyak orang setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bahan baku tentara Tao tidak pernah seberharga tentara Tao ini, mereka masih merupakan produk setengah jadi. Sebuah kapal perang rusak di Huotu Xingyu, dan dapat dikatakan bahwa itu tidak berharga, dan kapal perang lainnya tidak ada di kuil penguasa cahaya sekarang. Bahkan jika Qin Yichen ingin membongkar kapal perang, sudah terlambat untuk menjual bahan baku tentara Dao bekas. Sejumlah besar bahan baku untuk tentara Dao tidak dapat ditangani oleh Qin Yichen sendirian. Untuk kuil penguasa cahaya, ini juga dekat dengan bulan produksi awan dan tanah. Jika dalam waktu biasa, jumlah awan dan tanah sebesar ini tidak terlalu menonjol, bahkan tidak signifikan. Tapi sekarang Qin Yichen benar-benar panik. Di luar, ada Mahkamah Agung, Kaisar Yan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Semua menatap Qin Yichen dan kuil penguasa cahaya. Selama ada satu cacat, maka tidak akan ada tulang yang tersisa.
Qin Yichan hanya ingin segera memikirkan cara untuk menebus kekurangan ini. Setelah beberapa pemikiran, Qin Yichan juga memikirkan banyak cara untuk mengisi celah ini. Tetapi metodenya tidak terlalu bersih. Najis berarti masalah Qin Yichan pada dasarnya belum terpecahkan. Hanya untuk mengatur terlebih dahulu poin-poin yang dapat diserang oleh Mahkamah Agung. Tepat ketika Qin Yichan tertekan, Zhao Wuling datang ke Qin Yichan dengan senyum menawan. Kamu harus memberiku dukungan yang baik. Kali ini aku akan melihat apakah kamu punya alasan untuk syirik. Mengikuti kata-kata Zhao Wuling, mata Qin Yichan tiba-tiba menyala. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Menerima hadiah. Hal baik semacam ini untuk mengumpulkan uang. Anda tidak boleh melewatkannya. Saat Qin Yichan secara bertahap menyelesaikan detail masalah ini di benaknya, sebuah rencana yang berani lahir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan kesing, dan tatapan Qin Yichan ke arah Zhao Wuling menjadi sedikit tidak menentu. Dengan sikap seperti itu, Zhao Wuling sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengeluarkan udara, dan menggigil. Zhao Wuling hanya ingin melarikan diri sekarang. Dia belum pernah melihat mata Qin Yichan seperti ini sebelumnya, dengan cahaya yang menyilaukan. Zhao Wuling sekarang hanya memiliki rasa takut di kepalanya, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Tepat ketika Zhao Wuling menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan hendak melarikan diri lebih dulu, Qin Yichan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahu Zhao Wuling dengan senyum jahat. Jadi, bantu aku. Zhao Wuling berjuang, tidak ingin melanjutkan topik berbahaya ini dengan Qin Yichan sama sekali. Tapi bagaimana mungkin Qin Yichan membiarkan kesempatan anugerah seperti itu pergi? Tanpa melepaskan tangan Zhao Wuling, wajahnya tiba-tiba berubah. Kakak baik Zhao Wuling, kamu adalah saudaraku yang baik. Bantu aku. Qin Yichan tiba-tiba mengubah wajahnya, yang membuat Zhao Wuling merasa sedikit tidak nyaman dan mendorongnya menjauh lagi dan lagi.